penari tadi bilang. Jadi yang pertama itu masuk penari, terus keluar. Yang kedua masuk sapi itu. Nah, waktu dimasukin wujud sapi tadi, dia tuh kayak orang Jawa bilang itu bengah. Kayak suara sapi, apa, sapi bersuara itu loh. Misal sapi kelaparan kayak gitu, ya mirip seperti itu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, masih bareng gua Indra. Tentunya masih di IR Stories. Dan pada kesempatan kali ini, gua lagi ada di puncak Hargodumilah di Gunung Lawu. Gua kebetulan naik via Cemoro Kandang. Dan di sini gua ketemu teman pendaki yang bernama Mas Dandi. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, Mas. Halo, Mas. Dandi. Dari mana, Mas? Dari Blitar aslinya. Blitar. Iya. Kesini berapa orang? 2 orang aja. Oh, berdua. Iya. Via Cemoro Sewu. Mas Dandi boleh dikenalin ke teman-teman IR? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi. Instagramnya @stajidandis_. Asalnya dari Blitar. Mas Dandi ini punya pengalaman mistis tuh seperti apa kisi-kisinya? Untuk pengalaman mistis itu dulu waktu pendakian ke Kelut itu temanku ada yang kesurupan, Mas. Oke, ditahan dulu nih ceritanya nih. Oke, buat teman IR, sebelum Mas Dandi melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue mau ucapin buat teman-teman yang udah dukung channel IR Stories sampai dengan saat ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita simak Mas Dandi bercerita. Ya, jadi ceritanya begini, Mas. Dulu itu kita melakukan pendakian Kelut itu tektok. Rombongan kurang lebih 13 orang. Kita mendaki start awal itu dari parkiran jam 2 siang. Nah, itu kita kan jalurnya tuh masih, hitungannya masih lebar lah, Mas. Kan kita harus tebas-tebas gitu. Nah, awal mula cerita itu dari tebas-tebas itu, Mas. Oke. Mungkin kan nggak sengaja, Mas. Waktu teman saya tebas-tebas itu, kalau orang bilang itu nyenggol lah. Nyenggol? Ya. Nah, kita sampai puncak jam 5, turun. Nah, waktu turun itu sebenarnya teman ada yang bisa lihat kan, Mas. Ada yang mau masuk itu di cewek. Oh, di cewek? Ya, ceweknya itu kebetulan juga halangan, tapi entah kenapa, mungkin dia punya pegangan atau gimana, nggak bisa masuk, Mas. Nggak bisa masuk. Terus akhirnya waktu sampai mau pos 5, turun, itu teman itu udah ada yang nggak kuat, jadi kayak mau jatuh, muntah, jalan berat. Akhirnya dia bilang ngeyel, udah aku nggak kuat. Akhirnya sampai pos 5 dia tumbang gitu. Oke. Tumbang, pingsan. Itu ada 2, Mas, yang masuk di temen gue itu, Mas. Yang pertama itu wujudnya penari. Yang kedua itu lembu suro, kalau nggak salah itu manusia tapi punya kepala sapi. Memang kalau dari Kelut itu sendiri kan mitosnya seperti itu Di gunung tersebut? Ya. Jadi yang pertama itu masuk penari, terus keluar. Yang kedua masuk sapi itu. Nah, waktu dimasukin wujud sapi tadi, dia tuh kayak orang Jawa bilang itu bengah. Kayak suara sapi,
apa sapi bersuara itu loh. Oh. Misal sapi kelaparan kayak gitu, ya mirip seperti itu mas. Terus keluar yang cewek penari tadi masuk lagi. Itu masuknya itu ke orang yang sama atau Orang yang sama. orang yang sama? Ya. Oke. Nah itu kalau temanku yang kemasukan tadi cerita, kan kita udah turun, dia cerita gini, kita waktu di pos 5 itu sebenarnya teman-teman tuh yang bisa itu berusaha komunikasi mas. Pernah lihat dunia lain nggak mas? Iya, iya. Kan dia komunikasi kayak orang sebagai mediasi Iya, mas. Ya kayak interaksi. gitu mas. Oh, Bisa mediasi. ditanyai, ya Iya. bisa ditanyai mas. Si penari tadi bilang, jangan ojo bengok-bengok di gunung. Itu artinya udah sore, kalau di gunung jangan teriak-teriak. Oke. Terus kalau di jalur jangan tebas-tebas gitu. Terus iki wis bengi, wis isak ndang mulya. Jadi ini udah isak, harus disuruh pulang mas. Nah waktu temenku kerasukan itu dan dia ngomong gitu, tangannya tuh sambil gini-gini mas, nari-nari. Oke. Nah terus temanku yang kesurupan tadi cerita bahwa dia tuh sebenarnya ngobrol sama si penari tadi mas. Oh gitu. Iya, cuma ya dia sama ngobrolnya seputar itu. Tapi waktu kita teman-teman yang jaga sambil pegangin tangan-tangannya tadi, itu juga yang ngomong itu suaranya cewek tadi, penari tadi. Jadi ada temanku yang nanya-nanya kayak gitu, kenapa mas, mbak kok masuk gini-gini? Ya itu cuma ngasih tahu kalau di gunung itu jangan teriak-teriak seperti itu. Pokoknya kita harus sopan gitu mas kalau ke gunung. Oke. Itu keluarnya gimana tuh mas? Pas temennya kemasukan itu? Untuk keluarnya itu habis ngobrol tadi mas, ngasih tahu kita disuruh pulang tadi, tiba-tiba keluar sendiri mas. Keluar sendiri. Cuma mungkin karena tadi nggak sengaja ketebas tadi mas, nyenggol, ya itu cuma ngasih tahu gitu mas. Kebetulan waktu pendaki itu cuma rombongan kita aja. Oh nggak ada rombongan lain? Nggak ada. Kalau jalurnya sendiri ini mas nih kan, masnya kan kayak nebas atau ngebabat gitu ya? Iya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi? Jalur resmi mas. Tapi memang karena rapat ya vegetasinya itu ya? Banyak alang-alangan untuk jalur mas. Kayak gitu. Emang kalau sekarang udah beda mas, jalurnya udah dirawat. Kalau dulu masih sepi, masih kurang terawat gitu mas. Jadi kita perlu kalau jalan atau mendaki ke sana itu perlu membersihkan jalur. Nah kalau yang sapinya itu masuk? Cuma gitu aja tadi, bengah gitu aja. Oh tapi setelah yang nari tadi? Iya yang bilang itu. Oh masuknya ke orang yang sama yang sama. nari? Iya. Dan kalau yang sapi itu keluarnya itu ada prosesnya nggak? Prosesnya itu kayaknya energinya tuh bertabrakan sama yang menari tadi mas. Oh gitu. Jadi pokoknya langsung mas, dari perpindahan dari kan penari, sapi, penari itu langsung gitu mas. Oh jadi yang penari ini 2 kali masuk? Iya, pertama sama terakhir tadi. Oh oke. Kalau pas komunikasinya itu yang penari ini pada saat masuk yang pertama atau yang kedua? Yang terakhir. Yang terakhir? Iya. Jadi pas masuk yang pertama itu dia cuma nari aja? Yang pertama itu tangannya cuma gini-gini aja. Jadi kayak penari sinden kayak gitu mas. Iya, nyinden ya. Iya. Oke. Tapi nggak ada maksudnya nggak ada kejadian yang kasarnya mencelakakan lah gitu Nggak. dari anggota rombongan. Ya untungnya waktu pulang itu mas, maksudnya nggak ada yang ke bawah gitu mas. Nggak ada yang ke bawah. Bersih ya. Jadi waktu habis turun itu cari tempat yang agak ramai, ini udah di kota gitu. Di situ kita ngumpul cerita. Tadi yang bersangkutan yang kemasukan tadi dia cerita. Di base camp? Enggak, udah di kota itu. Oh udah di kota? Iya, mungkin kalau di base camp kan masih rawan mas. Nah dia cerita kalau kejadiannya sebenarnya kayak gini. Jadi kita menyampaikan perspektif dari kita sebagai yang menolong sama yang kemasukan tadi. Oke, si korban lah ya? Iya, si korban. Tapi kalau untuk pantangan atau larangan sendiri ya, maksudnya seperti kearifan lokalnya di gunung tersebut, itu ada apa aja gitu loh mas? Kalau pantangannya itu sebenarnya nggak ada sih mas. Cuma nggak ada. Kan sebenarnya kalau pantangan itu umum mas. Kita harus sopan lah, niatnya harus baik, ke gunung itu harus ngapain, kita nggak boleh hal-hal yang aneh itu nggak boleh. Kalau itu yang umumnya ya? Iya yang umum, mungkin sama aja mas. Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang khusus, maksudnya kayak nggak boleh warna ini, nggak boleh bawa ini gitu, itu nggak ada ya? Iya.
Oke. Tapi gini mas, kalau ceritanya orang basecamp mas, kalau dari Kelut habis apa katanya nggak gini mas, enaknya habis kena-kenaan lah, habis kita kena misal kesurupan atau gimana, itu selama 3 tahun nggak boleh mendaki Gunung Sumbing Jawa Tengah mas. Sehabis kesurupan Dari Kelut nggak boleh ke Sumbing. Nggak boleh ke dulu. Sumbing? Iya. Alasannya kenapa itu? Katanya masih sambung gitu mas. Oh, masih ada hubungannya Iya. dari Gunung Kelut Iya. sama yang di Sumbing. Ya ini entah atau benar atau tidak, tapi orang basecamp cerita. Oke. Iya, ini kan jalurnya Kelut kan ada 2 mas sebenarnya. Nah, yang bilang itu tetap malah basecamp satunya mas, yang bilang ngasih tahu gitu. Oke. Jadi orang basecamp bilang kayak gitu. Iya. Tapi rombongan semua selamat ya sampai rumah. Alhamdulillah selamat semua mas sampai rumah. Nah itu kan naik malam mas ya? Turunnya malam. Turunnya malam. Iya. Pas naik? Naiknya asar. Naik asar. Iya. Kejadian itu pas di pos 5 ya? Pas lagi di camp? Maghrib. Iya. Pas waktu maghrib. Soalnya temanku udah gak kuat tuh sekitar maghrib lah. Maghrib itu udah gak kuat bener-bener. Dia tuh pengen istirahat, pengen duduk. Kayaknya ya emang dia mungkin bisa merasakan kalau ada yang mau masuk gitu mas. Oke. Tapi dari teman-teman nih kayak dari mas gitu ngeliat temennya yang mau kesurupan itu, ada gelagat-gelagat aneh nggak sebelumnya? Tentunya ada mas. Gelagat anehnya tuh kayak gimana? Ya malah gelagat aneh itu dia sadar mas. Maksudnya dia sendiri yang ngomong, si korban tadi ngomong sendiri. Dia tuh kayaknya udah kerasa kalau mau kemasukan mas. Dia tuh kayak muntah tapi nggak bisa muntah kan, tahu kan mas? Iya. Kayak gitu muntah terus badan capek pengen duduk terus gitu mas. Oh berarti yang kemasukan ini orangnya peka juga ya? Peka. Sama hal-hal kayak gitu? Iya. Malah saya sebagai temannya yang mendaki itu nggak notice gitu mas. Kalau dia tuh mau ada kejadian kayak gitu mas. Iya kita nggak paham lah ya dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Oke. Buat Mas Dandi nih, ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman pendaki lainnya yang nonton di rumah dalam melakukan pendakian dari pengalaman Mas Dandi sendiri sama rombongan? Ya mungkin kalau pesan dari saya untuk teman-teman pendaki, kita harus bersihkan dulu niat ke gunung. Jadi kita niatkan hal-hal yang baik dulu ke gunung, terus kita harus persiapkan peralatan atau kelengkapan pendaki lah kita agar safety mas. Terus terutama ke gunung itu kita niatnya jangan cari-cari lah kalau orang kata bilang, karena kita kan nggak tahu apa penghuni yang menghuni di gunung tersebut, penunggunya siapa. Maksudnya cari-cari apa nih? Kan ada kadang orang yang iseng gitu mas. Kayak ngetes kekuatan lah intinya mas. Iya. Kayak gitu. Keilmuan ya. Iya. Jadi kalau emang niatnya seperti itu, jangan ke gunung lah kayak gitu. Mungkin takutnya nanti ada apa-apa terus dirinya itu nggak kuat, nanti malah bisa memberikan dampak yang keterus-terusan. Dampak ke teman-teman yang lainnya juga. Iya, ke teman-temannya atau bahkan kalau nggak kuat kan malah kadang kita jadi gila misalnya. Betul. Gitu sih mas. Oke, teman-teman, gue mau sedikit sampein paling yang nggak banyak sih. Tadi udah disampaikan sama Mas Dandi juga. Paling gue lebih mau nyampein, jangan lupa berdoa dalam melakukan pendakian. Tetap bawa turun sampah kalian. Jangan meninggalkan sampah di atas, apalagi di area jalur ya. Terus hormati adat istiadat setempat dan patuhi peraturan yang sudah dibuat. Oke, itu yang bisa gue sampaikan. Oke, Mas Dandi, makasih banyak. Sama-sama mas. Udah mau cerita di IR Stories. Oke, buat teman-teman, gue mau ucapin sekali lagi yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini sampai dengan saat ini. Oke, akhir kata, gue Indra dan ada Mas Dandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.